Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang ada di layar, di dalam video ini diuraikan perihal atap gereja sudah bocor dan ingin dilakukan rehab, tetapi dihalangi, bahkan perwakilan warga membawa polisi melarang renovasi atap dan harus ada izin dari warga. Sedangkan jemaat gereja harus kehujanan saat beribadah. Mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu ya. Tidak melarang beribadah. Di mana kami beribadah, Pak? Maksud saya, Lo kayak ngomong, lo kan ngomong. ada yang pro dan kontra. Ya. Maksud saya, karena akan ada pertemuan. Alangkah baiknya itu dalam faktor. Alangkah baiknya itu adalah yang akan dibagi. Jadi kita sudah diketahui kepada saya, pasti kita datang. Jadi kita sudah datang. Ada sebagian dari 3 hari sebelum kemungkinan ada besar. Ya, tapi jadi tolong jangan dibuatkan alangkah baiknya. Itu nggak salah. Oke. Jadi ini saja. Seperti pacaran juga oke. Coba dulu. Kita tunggu saja. Tidak ada larangan. Kita langkah nanti kalau nanti kita putus dirapat ini mana solusi itu. Jadi jangan fokus itu Pak. Fokus kenapa? Ya, kita ya. Itu termasuk sama sebangsa tanah ini. Nah, itulah kaidah. Nah, Nanti kalau Bapak seperti kalaulah nanti mungkin ada masyarakat yang memang menolak, ya, yang menolak karena kan dari awal saya tidak melarang pembangunan. Kalau nanti ada masyarakat yang menolak itu pembangunan, kemudian karena mungkin nggak ada respon dari mungkin maaf ya, Dari mungkin maksudnya gimana ini? ada waktu juga untuk pertemuan itu. Kalau seandainya mungkin masyarakatnya mungkin Pak Enggal kan gitu. Kalau seandainya ada yang bertindak mungkin karena tidak bekerja, jadi bukan kalau saya Pak, ucapan ini saya Pak, saya langsung jadi Pak, tidak bisa. Boleh kami benar adalah saya ikut pertemuan, dia orang untuk tembang apa nanti, biar nanti akan bebas beribadah, jangan mereka bebas bertambah. Begitu Pak, jangan jadi ini saya jadi curiga, apa nanti nggak memprovokasi masa ini? Bukan saya menolak itu sebenarnya. Tapi kalau sudah Jadi Bapak Ibu, ini situasinya sedang hujan ya. jaga kondisi masyarakat, sama-sama kita tidak masyarakat yang menolak. Alangkah baiknya kira-kira nggak bisa nggak dihentikan itu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya, di dalam video ini juga diuraikan bahwa ini sebenarnya jemaat itu mau kemudian melakukan rehab karena atap gerejanya itu memang sudah bocor, sudah rusak, sehingga dalam video yang sudah kita lihat bersama-sama ini hujan turun, akhirnya mereka yang ada di dalamnya itu basah teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mau ganti, lalu kemudian ada orang yang melarang. Relevansinya di mana? Masalahnya apa? Kan beliau ini juga menyampaikan bahwa kalau misalnya mungkin ini kan namanya sebuah opini, sebuah asumsi yang kepastiannya ya belum bisa dipastikan, belum bisa ditentukan seperti apa berikutnya. Tapi ini sebenarnya yang mesti dicek adalah ada apa sebenarnya dibalik dari aksi seperti ini. Kenapa sih mau ganti atap gereja aja kok bisa susah? Kenapa sih mau ganti atap aja kok bisa sulit? Kenapa mesti berembuk dulu dengan masyarakat sekitar? Kenapa mesti minta izin dulu dengan masyarakat sekitar? Kenapa mesti minta pendapat dengan masyarakat sekitar? Kalau misalnya aktivitas merehab atap ini ya itu merepotkan masyarakat sekitar, misalnya dalam hal mendukung pendanaan, ya wajar dan sangat masuk akal. Kemudian pendapat mereka diminta, pendapat mereka perlu untuk dipertimbangkan, diperhitungkan. Tapi kan ini saya yakin perbaikan atap ini ataupun bagian-bagian yang sudah rusak pada gedung gereja ini kan dananya bersumber daripada warga jemaat, atau dari mana mereka berupaya mengumpulkan dana supaya kemudian bisa membeli semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melakukan renovasi. Nah, artinya apa Bapak Ibu?
gedungnya milik mereka, merenovasi sumber dananya dari mereka. Tapi kenapa harus izin kepada tetangga sekitar dan segala macamnya? Kan bukankah negara ini, bangsa kita Indonesia ini adalah bangsa dan negara Pancasila, ya. Kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, kita punya Pancasila, dan konstitusi dengan jelas, tegas menyampaikan bahwa hak beribadah itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Memang tadi beliau ini menyampaikan bahwa saya tidak melarang beribadah. Betul, tapi bagaimana orang akan beribadah kalau tempat peribadatannya nggak ada? Kalau tempat ibadahnya seperti ini nggak bisa dipakai, Bapak. Kenapa sih mesti susah benar? Dah heran saya. Ya, heran Bapak Ibu, karena peristiwa-peristiwa semacam ini bukan 1-2 kali. Alasannya itu kalau coba kita pikir-pikir susah diterima oleh akal sehat. Ini maksudnya di mana sebenarnya? Apakah kemudian kalau itu direnovasi bisa mengganggu? Sepertinya susah untuk kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa itu mengganggu. Karena dananya pun juga tidak diminta kepada warga, tidak dibebankan kepada mereka yang tidak terafiliasi, terdata, ataupun terdaftar dalam gereja itu. Nah, jadi kemudian dilarang-larang, lalu kemudian diminta menunggu pertemuan dan segala macamnya. Loh, orang mau beribadah kok, mau renovasi tempat ibadahnya, harus nunggu pertemuan. Nah, ini gimana? Kok menggunakan hak saja mesti minta izin? Nah, ini kan hak pribadi, ini kan hak sebagai jemaat, hak sebagai warga negara Indonesia, baik secara pribadi maupun sebagai kolektif, karena mereka ini perkumpulan jemaat. Jadi inilah Bapak Ibu yang sampai sekarang, ini menjadi persoalan penting sebenarnya yang harus diberikan atensi oleh para pemerintah, oleh setiap orang yang punya kewenangan, supaya kejadian-kejadian begini yang sebenarnya ini bukan sebuah persoalan, bukan sebuah masalah, tapi kemudian dijadikan sebagai sebuah masalah, dijadikan sebagai sebuah persoalan, sehingga ada pelarangan, ada minta penghentikan dan segala macam. Kenapa sih? Ya, orang-orang seperti ini selalu minta dan maunya itu aspirasi mereka itu didengar. Nah, coba kalau misalnya sebaliknya, ya, kalau Anda berada pada posisi jemaat ini, lalu kemudian Anda mau merenovasi tempat ibadah, tapi orang lain menghambat Anda, minta dulu ada pertemuan, minta dulu pendapat warga sekitar, perasaan Anda bagaimana? Anda tentu akan berpikir, lah ini kan dana-dana saya, tempat-tempat saya, jadi harus minta pendapat sana sini, minta izin sana sini. Nah, ini yang kemudian kita harapkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita Prabowo dan juga Pak Gibran dan semua orang yang punya kewenangan perihal seperti ini, baik itu Menteri Agama, DPR RI, ya, kepala daerah, supaya mereka memberikan atensi. Saya nggak tahu lagi Bapak Ibu ya, apakah peristiwa-peristiwa intoleransi ini akan berhenti terjadi di masa mendatang di bangsa kita Indonesia ini, ataukah akan terus begini? Saya belum tahu ini. Tapi kalau kita berkaca pada peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu, ini sudah sekian tahun Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini terus terulang dalam beragam bentuknya. Jadi meskipun begitu, kita jangan hilang pengharapan. Kita doakan saudara kita yang ada di sana supaya ibadah mereka, renovasi tempat ibadah ini bisa berjalan lancar. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, video ini diposting oleh Kristen ya, Kristen Selubung ya, seperti yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Di sini keterangan waktunya itu katanya adalah pada hari Minggu ya, awal bulan kemarin ini Bapak Ibu. Awal bulan ini Bapak Ibu ya, bulan Maret 2026. Nah, seperti yang ada di sini ya, teman-teman sekalian. Jadi kita terus doakan semoga ada solusi yang paling baik. Dan paling penting adalah pemerintah harus memberikan atensi atas peristiwa-peristiwa yang seperti ini.